bebek sinjai. Nanti ke depan ini kita gratis ya. Terus yang sebelahnya Haji Sawal dan sebelah saya ini Haji Karim, Haji Edi, Haji Gadi, Haji Jun, dan teman-teman wartawan serta teman-teman pengusaha lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman wartawan juga, teman-teman media, teman-teman pengusaha tembakau, besi dua, dan teman-teman warung Madura. Tepuk tangan dulu. Saya dikasih kabar sama Khairul Umam yang satunya ini bahwa beliaunya berencana untuk mengumpulkan teman-teman media Madura bersama teman-teman pengusaha dan warung Madura. Saya langsung respon, wah itu bagus, karena bagaimanapun juga, terutama para pengusaha ini, kebersatuannya sangat sekali diperlukan. Jadi kita sering ngopi-ngopi seperti ini bagus lah. Dan saya setiap ada forum silaturahmi, saya senang Pak Dirwono, senang. Dan pasti saya fasilitasi kalau ada seperti itu. Karena apa? Kebersatuan kita ini sebenarnya itu adalah kunci kekuatan kita. Kemarin Pak Girawi, saya waktu ada kabar terkait isu-isu warung Madura di Bali ya, terus yang mana itu sebenarnya akan merembet ke Jakarta. Itu saya langsung dipanggil oleh beberapa ulama di Madura untuk menyampaikan di Jakarta terkait ini, agar permasalahan ini kita pikirkan bersama-sama. Jadi di sini juga para ulama ikut bergerak, berpikir untuk kesejahteraan saudara-saudara kita warung Madura yang ada di luar Madura. Akhirnya beliau-beliau memanggil saya untuk saya berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah kita berangkat ke Jakarta. Waktu itu hari Selasa, alhamdulillah Menteri Koperasi ya, Teten Mas Duki, alhamdulillah langsung jumpa pers bahwa itu sebenarnya semuanya isu, dan itu mungkin kalau tidak ditembusi ya, itu bisa benar-benar menjadi masalah ya bagi ya. Alhamdulillah itu sudah selesai. Nah, makanya ke depan ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kita harus berpikir bersama dan membantu bersama, bahwa sebenarnya hidup ini tidak serta-merta kita ini hanya mencari uang buat makan anak dan istri kita, buat keluarga kita. Bukan cuma seperti itu hidup. Menurut saya seperti itu berarti. Karena kalau prinsip saya secara pribadi, seandainya hidup saya ini tidak berguna untuk orang lain, ya sudah, saya minta mati aja gitu aja kalau saya. Kalau saya seperti itu. Buat apa hidup kalau kita tidak bisa berguna untuk orang lain? Maka dari itu perlulah kebersamaan dan kebersatuan kita, terutama para teman-teman pengusaha ini, dan juga tentu teman-teman media ini yang membantu apa gerakan dan apa tujuan kita. Begitu. Paham ya teman-teman media ya? Jadi jangan sampai ada ya teman-teman pengusaha di Madura
ada berkembang begini dicari salahnya, kadang begitu. Enggak, saya ini menyampaikan belak-belakan aja. Kalau mau berbicara sekarang ini ya, kita berbicara pengusaha ya, saya ingin tahu, saya sampaikan sekarang ya, mana ada pengusaha yang nggak salah se-Indonesia ini. Ngomong sama saya, kalau bilang pengusaha ada yang salah, pasti ada salahnya. Pasti itu, dicari salahnya, pasti ketemu. Siapapun itu, jangan bilang saya bersih, tidak ada. Tapi sekarang faktor kebermanfaatannya buat masyarakat. Nah, itu sebenarnya faktor utama yang harus kita perhatikan, teman-teman media ya. Paham apa enggak? Kok kurang keras jawabnya ini? Inilah sebenarnya guna dan fungsi dari kita ngopi bersama. Sering-sering lah kita ngopi bersama. Mau ngopi sama saya tiap hari. Ayo, gak ada masalah. Nyaman mesti salah mulai. Jadi terutama ini ke teman-teman pengusaha juga ya. Hidup ini bukan cuma sekedar mencari uang. Kadang mau ngumpul seperti ini banyak yang malas, teman-teman pengusaha itu. Dapat apa kita? Dapat apa kita? Kadang seperti itu, Pak. Bener nggak, Pak? Dapat apa kita? Apa manfaatnya buat kita? Masohian apa aja? Kadang begitu. Kalau saya enggak, saya ngumpul begini karena itu adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Seperti itu. Kok nggak tahu semua jalan hadis ya? Sudah, kita gantian ngobrolnya. Mungkin ada penemuan-penemuan lain. Ayo kita nanti habis ini di mana? Ayo kita ngopi bareng. Kita sharing-sharing. Dan sebenarnya segala sesuatu marilah kita niatkan dengan baik. Apapun itu. Karena nanti itu sudah dijanjikan ya. Itulah yang sebenarnya hasilnya akan baik buat kita. Sebenarnya seperti itu. Baik, mungkin cukup dari saya. Kurang. Bisa dilanjutkan. Kurang, Pak Ji. Ya, saya tambahin. Oke. Kemarin ada yang ngobrol-ngobrol sama saya di rumah. Siapa nih? Siap. Saya ini ngobrol. Saya ini tidak pernah tahu sampai sekarang ya. Mungkin kalau awal-awal tahu ya. Saya tidak pernah tahu saya ini punya perusahaan berapa. Beneran ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya punya penghasilan berapa. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu saya punya pengeluaran berapa. Saya tidak tahu per hari berapa, per bulan berapa. Saya tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Saya pasrahkan aja. Segala yang saya lakukan saya lakukan dengan baik. Itu aja. Begitu kan. Jadi berpikirnya saya tidak berpikir selalu atau melulu mencari uang. Tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Begitu. Ini hanya siraman rohani buat teman-teman berusaha. Ya. Kalau ini tidak menguntungkan, tidak hadir. Seperti itu kadang. Uang. Kebayang apa kesewaannya bina dulu. Habisnya boleh tak bisa. Entahlah untuk umbi kawan. Ya, begitu dulu teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Haji Rawi karena saya sudah tidak punya materi apa lagi. Begitulah kira-kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.